warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kalian semua. Pagi, Bu. Sehat? Alhamdulillah. Sehat, kuat, belajar, semangat. Semangatlah masih pagi. Sudah sarapan Ibu? Sudah, Bu. Ada di sini yang mau sarapan? Tunjuk tangan. Kenapa Queen? Pasti telat bangun, ya kan? Oh iya Bu katanya. Nah, ini anak Ibu, sebelum kita beraktivitas, kalau bisa kita terlebih dahulu harus sarapan. Karena apa yang kita makan itu nanti membantu tubuh kita untuk berenergi. Nah, anak Ibu, hari ini kita akan belajar. Sebelum kita belajar, coba terlebih dahulu kita berdoa dulu ya. Coba Queen, pimpin doanya. Ya, teman-teman, kita berdoa sesuai agama kita. Ya. Doa selesai, amin. Nah, anak Ibu, sekarang kita menyanyikan lagu wajib untuk meningkatkan rasa nasionalis kita terhadap bangsa dan negara. Coba Aira, pimpin lagunya nak. Aira, pimpin lagunya. Indonesia, tanah. 1, 2, 3. Indonesia, tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Bagus. Baiklah anak Ibu, hari ini kita akan belajar tentang tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keragaman budaya bangsaku, pembelajaran 1. Nah, sebelum kita masuk ke materi, di kelas 3 kita sudah belajar tentang Taruna. Adapun Taruna itu adalah kumpulan atau organisasi yang terdiri dari beberapa anak muda dalam melakukan suatu aktivitas. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini anak Ibu, adapun tujuannya yaitu yang pertama, setelah kita nanti mengamati gambar yang Ibu tampilkan di PowerPoint, kalian dapat mengidentifikasi keragaman budaya yang ada di Indonesia. Yang kedua, menentukan gagasan pokok dan apa? Gagasan pendukung. Dan untuk yang ketiga, kita dapat melihat sumber-sumber bunyi. Untuk yang selanjutnya, perhatikan. Nah, ini tema 1 indahnya kebersamaan ya anak Ibu ya. Masih semangat ya. Perhatikan, ini kadinya. Nah, sekarang coba kalian lihat berdasarkan gambar yang ada di depan, apa yang bisa kalian ceritakan? Coba. Ayo, ada yang bisa? Gambar apakah itu? Rumah adat, Iya, Queen. Pandai, rumah adat. Yang lain? pakaian tradisional, Pakaian tradisional. senjata tradisional, Senjata tradisional. Apa lagi? Tarian? Tarian tradisional. rumah Aja? adat, Ayo aja. Apa nak? Itu yang Rumah paling adat. belakang, Nak. Ini apa? Gambar apa nih? rumah adat, Iya, rumah adat. Selain rumah adat, ada lagi yang lain? Masih banyak lagi. Perhatikan. Ini dia nak. Ini adalah salah satu pakaian adat suku yang ada di Deli Serdang. Kalian tinggalnya di mana? Deli Serdang. Deli Serdang. Provinsi
Jawa. Untuk bawahannya ya, ini ada roknya. Roknya ini adalah kain batik ya, kain batik. Kemudian untuk yang Melayu, ya, ini kebetulan yang ibu bawa ini adalah pakaian adat Melayu, tapi sebenarnya ini pakai untuk anak-anak ya. Nah, mana tahu nanti Ajam mau sunat ya, Ajam bisa pinjam dari ibu ya. Ajam mau sunat ya. Nah, ini ada pakaian adat Melayu. Ini sama. Ini ada juga ada topinya ya. Masa lebih bagus lagi kalau si Ajam yang pakai ya, Ajam ya. Nanti jangan lupa pinjam sama ibu ya, Nak. Nah, jadi jangan lupa ya. Kemudian perhatikan. Nah, selain dari pakaian adat, udah. Sekarang kita masuk ke rumah adat. Bahwa sini di Deli Serdang juga ada ini ada rumah adat. Apa namanya? Jawa. Ya, rumah adat Jawa. Namanya apa? Joglo. Ya, rumah Joglo. Kemudian untuk yang ini rumah adat Melayu. Ini namanya rumah apa? Rumah bubu. Rumah Bubung. Yang ini kemudian Rumah adat. ya rumah adat Minang. Rumah gadang. Yang disebut dengan rumah Gadang. Si Queen langsung tahu karena dia asalnya dari Padang. Padang. Kemudian ini ada rumah adat Banten. Anak ibu, siapa di sini yang sukunya berasal dari Banten? Suku Banten ada? Kebetulan semua ini suku Banten ya. Jadi kalau di rumah bisa bahasa Banten ya. Kalau ibu sukunya suku Jawa. Jawa campuran ya. Kemudian di sini ada rumah apa? Rumah adat Mandailing. Rumah ini disebut rumah apa? Iya, ciri khasnya sama seperti pakaiannya ya, coraknya berwarna merah. Nah, anak ibu, sekarang perhatikan. Inilah kenapa bangsa Indonesia itu disebut memiliki keanekaragaman budaya. Salah satunya lihat, selain dari pakaian, suku, kemudian ini ada lagi apa ini? Senjata tradisional Ini Minang. salah satu senjata tradisional. Ini apa namanya? Rudi. Iya. Kemudian keris. Kemudian Belanjaan. iya, ini Bujur. hujur ya, dari Batak. Kemudian ini Golok. golok. Kalau di rumah ibu itu namanya parang. Banyak kegunaannya ya, Nak, ya. Nah, selain dari ini, ibu juga punya senjata loh. Ini namanya apa tadi? Keris. Keris ini adalah senjata tradisional orang apa tadi ya? Jawa. Orang Jawa. Mungkin di rumah ada kakek neneknya yang punya ya. Biasanya kalau orang-orang yang zaman dulu itu pasti punya. Nah, anak ibu, kemudian perhatikan dari beberapa gambar tadi udah. Nah, sekarang kita bisa lihat ya bahwa keanekaragaman budaya di Indonesia itu sangat banyak. Selain dari suku, pakaian, apalagi budaya dan lain-lain. Nah, semua ini diikat dalam semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Siapa yang tahu artinya? Iya. Coba, Oke. Meskipun berbeda-beda tetap satu jiwa. Iya, meskipun berbeda-beda tetap satu jiwa, sama seperti kita. Nah, di dalam kelas ini kita kan sukunya berbeda-beda. Ada yang suku Jawa, ada yang suku apa tadi? Ya dari Padang ya, suku Minang, ada yang sukunya Banten. Tapi meskipun kita berbeda-beda, ya Aira ya, kita nggak boleh
Nanti kalau udah selesai, Ibu suruh presentasi ke depan siapa yang udah siap ya. Kasih waktu 3 menit dari sekarang. Bacakan. Dibaca. Ada yang siap? Ada yang siap? Kalau yang udah siap boleh ke depan. Nggak apa-apa. Nggak boleh malu-malu. Siapa yang langsung ke depan, berani dia membacakan ke depan. Masih boleh bagus. Ayo. Queen, selesai. Silakan. Gantian. Sini. Udah Kak Jema sama Mbak Kiki. Sini Mbak Jema. Nggak apa-apa berdua. Menurut kalian, udah dibaca di soalnya ya. Bagaimana sikap yang harus kalian tunjukkan terhadap perbedaan yang ada? Coba sebutkan. Saling menyayangi. Iya, saling menyayangi, Menghargai. saling menghargai, Membedakan satu sama lain. tidak membedakan satu dengan yang lainnya. Apalagi? Ayo. Yang menghormati yang bukan agama. Apa tuh? Yang beda agama. Iya, menghormati yang berbeda agama. Ada lagi? Bagus, tepuk tangan dong. Iya. Kemudian untuk yang lain, Queen, silakan. Loh, kenapa? Apa? Maju nggak apa-apa. Mungkin ada yang lain? Nggak boleh begitu, Queen. Atau sebutkan aja di bangkunya, Nak. Saling memaafkan sesama sama. Iya, betul. Saling memaafkan sesama teman. Aja? Apa? Ibu nggak dengar. Aku nggak boleh berantem. Nggak boleh berantem, betul. Karena kita satu kelas ini adalah saudara. Baiklah anak ibu, sekarang perhatikan. Di sini ada bacaan ya. Pawai budaya. Ini masih berhubungan dengan budaya ya. Nah, untuk pawai budaya ini, udah. Coba di sini nanti kalian ibu suruh membaca, kemudian kamu tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Sebelum kita lanjut, coba Queen baca terlebih dahulu ya. Kelihatan? Baca saya. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap Ya. paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian untuk tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, perhatikan. Lain kali ketika kita membaca, perhatikan tanda bacanya, yaitu tanda titik, tanda koma. Untuk tanda titik, ketika kita membaca, anak ibu boleh berhenti sebentar ya. Lanjutkan lagi. Jangan lewati terus. Udah, perhatikan. Di sini dikatakan bahwa gagasan pokok adalah apa tadi, Nak? Gagasan pokok adalah Ide utama yang dibahas dengan suatu bacaan dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. ya bagus. Sedangkan gagasan pendukung adalah Uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. iya. Perhatikan, ini kita lihat contohnya ya. Pawai budaya. Coba baca Jema yang kuat Jema. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Bobokan. Babakan. Babakan pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Iya. Ubin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. iya. Dari teks di atas, ada yang tahu di mana letak paragraf apa pokoknya ya? Ayo, ada yang bisa? Di mana? Di mana? Nah, ini dia. Gagasan pokoknya adalah pawai budaya. Sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Iya, itu adalah paragraf pokoknya. Sedangkan untuk yang lainnya adalah paragraf pendukung atau penjelas dari cerita tersebut.
Perhatikan anak ibu. Nah, dari teks tersebut kalian bisa menyimpulkan tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Untuk lebih jelasnya, sekarang kalian baca. Setelah dibaca, udah diskusikan dengan temanmu manakah yang termasuk gagasan pokok dan gagasan pendukung. Atau boleh langsung dibaca ya, Queen? Baca. Ini sayang. Di barisan pegawai terdepan. Di barisan pawai, bukan pegawai ya. Pawai. Barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Ya. Laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Ya. Rombongan perempuan menggunakan baju jelek. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tipa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Nah, setelah kalian baca, tugasmu sekarang diskusikan dengan temanmu. Coba kamu cari mana yang termasuk ke dalam paragraf yang termasuk ke dalam gagasan pokok dari teks bacaan di atas. 3 menit. Bisa? Ini nanti Naira harus maju ya. Harus mau. Bisa? Ajam. Apa nih? Aira, silakan. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Bunyi seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Ada yang lain? Mbak Sejema? Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Queen? Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Ya, udah. Coba perhatikan. Jadi dari gagasan pokok tadi, kemudian sudah dibaca kan? Nah, sekarang perhatikan. Kalian kan sudah membaca dari keanekaragaman budaya, sudah melihat gambarnya, gitu kan? Semua sudah dijelaskan. Kalian mendengarnya menggunakan apa itu? Telinga. Nah, untuk lebih lanjutnya, telinga kemudian bunyinya berasal dari mana ya? Dari suara ibu yang terdengar. Sekarang perhatikan. Nah, bunyi dari suatu benda. Dari tadi kan kalian sudah mendengar bunyi ya. Bunyi yang berasal dari suara ibu. Nah, ini telinga ya. Telinga ini gunanya untuk apa? Untuk mendengar. Mendengar banyak hal. Mendengar suara benda dipukul, mendengar suara ibu ngomong, berbicara ya kan? Dan banyak lagi. Perhatikan. Coba baca. Siapa? Ajam. Baca dulu saya. Bacalah. Ajam. Malu dia. Coba ganti Jema baca. Bunyi adalah sesuatu yang dihasilkan dari benda yang bergetar. Iya. Benda yang menghasilkan bunyi disebut sebagai sumber bunyi. Iya. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas, akan tetapi benda tidak dapat merambat pada ruang hampa. Iya, bunyi adalah sesuatu yang dihasilkan dari benda yang bergetar. Kemudian, benda yang menghasilkan bunyi disebut sebagai sumber bunyi. Siapa yang tahu kira-kira sumber bunyi apa yang bisa menghasilkan bunyi? Ayo, ada yang tahu? Kaleng. Kaleng jika dipukul dapat menghasilkan bunyi nggak? Kemudian, ini apa? Meja. Kalau dipukul menghasilkan bunyi nggak? Terdengar nggak? Terdengar. Selain dari itu apa lagi? Apa? Gitar. Perhatikan. Nah, ini di sini ada sifat-sifat bunyi ya. Yang pertama, bunyi dapat merambat melalui
Ibu punya loh. Ya. Ini adalah salah satu contoh. Ini apa, Nak? Ini adalah kaleng. Kaleng ini adalah benda padat. Perhatian. Contoh bunyi yang merambat melalui benda padat. Nah, ini kalengnya Ibu lubang ininya. Kemudian Ibu buat talinya. Nah, coba sekarang sini sayang. Kita buktikan ya. Betul nggak bunyi itu dapat merambat melalui benda padat? Sini, Nak. Tunggu. Sini. Taruh di telinga, pegang lah. Pegang, Nak. Udah? Coba Queen panggil namanya. Ajeng denger nggak? Buat suaranya Ajeng denger nggak? Yang kuat. Dengar, Bu. Sekarang gantian. Ajeng sini dulu. Masuk apa aja? Panggil si Queen. Kuat. Queen gitu. Tarik dulu yang kuat, Nah. Malu-malu ya. Kuat. Dengar? Nanti pendengarannya masih bagus ya. Udah, ini adalah salah satu contoh. Apa tadi? Bunyi yang merambat melalui benda padat. Kemudian sangkut ya. Udah, perhatikan. Nah, ini contoh bunyi yang merambat melalui benda cair. Nanti di rumah boleh kamu tes ya. Tapi jangan pula dia nanti dimasukkan air di dalam telinga ya. Yang ada nanti jadi apa telinganya? Budak. Payah mengeluarkan airnya lagi loh ya. Kemudian contoh bunyi yang merambat melalui benda gas atau udara. Ada lagi. Nah, benda yang dapat menghasilkan bunyi. Ibu sini coba bawa contohnya sayang. Coba si Kay, sini Kay. Coba Kay ditiup aja Kay, gak apa-apa. Ini namanya apa? Suling kah ini? Coba dibuka aja mulutnya gak apa-apa. Ditiup. Iya, ditiup. Menghasilkan bunyi? Iya, bunyi. Udah, silakan duduk. Nah, ini juga ada di bawah, ini jauh dari rumah ya. Ini namanya apa? Gitar. Siapa di sini yang memainkan gitar? Gitar ini dapat menghasilkan bunyi jika dipetik. Kita petikkan. Ada suaranya? Ada suaranya? Bahkan bisa lebih keras lagi ya. Nah, ini adalah salah satu contoh benda yang menghasilkan bunyi. Ibu mau nyanyi tapi gak pandai ya. Jadi cukup suaranya aja. Dan perhatikan anak Ibu. Nah, benda yang dapat menghasilkan bunyi di sini ada apa ini? Nampak enggak? Ini namanya rebab. Kemudian ada suling. Suling tadi dapat bunyi apabila ditiup. Ini ada kepiak. Kemudian nggak jelas ya, ada gambang. Ada apa ini? Saron. Kemudian ada gamelan. Banyak kan? Banyak benda yang dapat menghasilkan bunyi. Salah satunya itu tadi kan gitar. Kemudian ada lagi yang lain seperti peluit, pernah dengar? Kemudian kalau kita mau istirahat itu biasanya pakai apa? Iya, bel dipencet bunyi, itu menandakan istirahat. Kemudian selain dari itu
kita ini tetap sehat, tetap baik. Karena begini ya nak, banyak orang yang tidak bisa mendengar karena telinganya bisa jadi sakit. Atau ada juga orang yang seperti tunarungu itu ya. Tunarungu itu adalah orang yang mempunyai telinga, tetapi pendengarannya ini tidak berfungsi. Kenapa tidak berfungsi? Begini, karena telinganya ini tidak berfungsi. Mungkin memang sudah bawaan lahir ya nak ya. Nah, kemudian ada juga orang yang kalau memang dia tidak menjaga telinganya, jadi pendengarannya itu nggak ini. Jadi tugas kita, jagalah telingamu, kemudian dirawat ya. Jangan sembarang ngorek-ngorek telinga. Nah, anak ibu perhatikan, dari beberapa materi yang sudah ibu sampaikan, tugasmu sekarang yaitu diskusikan dengan temanmu benda-benda apa saja yang dapat menghasilkan bunyi. Jaga 3 menit ya. 3 menit. Boleh nanya sama temennya, nggak usah ribut. Apa nih jam? Ajang. Banyak, jangan contek-contekan. Banyak benda yang dapat menghasilkan bunyi, apa aja tuh? Sudah? Sudah selesai. Coba ke depan. Queen sama Ajam ya? Gantian. Sinilah sayang. Suling, gitar, apa lagi? Kaleng, terus meja, gendang. Betul? Tepuk tangan dong. Semangat ya. Ada lagi yang lain? Coba Naira. Naira, ayo ke depan. Ini ngantuk ini. Ayo. Gelas diapain? Dipecah dua. Oh ya, terus apa lagi? Bel, apa lagi? Peluit. Apa lagi? Gamelan. Terus? Sudah? Cukup? Silakan duduk. Ada yang lain? Oke. Ya, terus? Speaker, Ya. foto, Iya. Suling, apa lagi? Udah, silakan duduk, tepuk tangan ya. Nah, baiklah anak ibu, dari beberapa materi yang sudah ibu sampaikan, ada yang ingin bertanya? Sudah mengerti? Sudah? Betul? Sudah. Nah, dari beberapa materi yang disampaikan, ada yang bisa menyimpulkan mulai dari pembelajaran yang pertama. Ayo. Yang pertama tadi tentang apa? Ya, keberagaman budaya. Iya, kemudian apa? Ayo. Kemudian apa? Ya, gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kemudian yang terakhir tentang apa? Bunyi.
Sudah semua ya? Boleh dibaca? Boleh dibaca. Kalau kurang paham, ditanya. Sudah? Sudah dibaca? Sudah, Bu. Boleh dibaca-baca dulu nggak? Nanti kalau nggak paham soalnya, boleh ditanya sama ibu ya. Ya, di situ ada gambar ya seperti yang kita pelajari tadi tentang keanekaragaman budaya. Sini gambarnya tentang pakaian adat ya. Kemudian ada pawai budaya sama tugasmu apa? Mencari gagasan, kelompok dan gagasan pendukung. Kemudian untuk yang IPA yaitu tentang Nah, anak ibu, sekarang sebelum kita akhiri, coba kita nyanyi lagu daerah ya. Ya, masih ingat lagu Angkara Pisang? Ingat nggak? Bisa? Bisa. Coba Kak Kay yang mimpin ya. Coba Keja. 1, 2, 3. Antara pisang-pisangku berumasa, masa sebiji di rumah bari-bari, mangga lepok, pasang kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya kecurupan. Bengkok dimakan api, apinya kecurupan. Apinya kesurupan. Baiklah anak ibu, sekarang gini ya nak ya. Tadi kan LKPD sudah dibagi. Jadi tugasmu kerjakan soalnya di rumah, jangan banyak main keluar rumah, tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan. Nah, untuk menghindari apa? COVID-19. Iya, penyakit COVID-19. Karena kita tahu ya, saudara-saudara kita di luar sudah banyak yang kena, bahkan banyak juga yang meninggal dunia ya. Jadi untuk kita, kenapa nak? Kenapa? Jadi kita ini kan yang sehat ini, pandai-pandai kita lah menjaga badan kita ya, supaya tidak tertular. Nah, kalau tidak ada kepentingan di luar, kalau bisa nggak usah keluar-keluar ya, Di rumah aja. tetap di rumah aja. Jangan keluyuran kemana-mana ya. Kemudian jangan lupa tetap memakai masker jika keluar rumah. Nah, anak ibu, sebelum kita tutup, ada lagi yang mau ditanya? Ada? Tidak? Nah, jadi anak ibu, ini ya, untuk selanjutnya belajar di rumah, meskipun kita tidak apa namanya, ibaratnya kita masuk kelas terbatas, tapi kalau bisa tetap belajar, jadi tetap kondisikanlah diri kita sendiri ya. Nah, sebelum ibu tutup, coba Kak Kay pimpin doa ya. Teman-teman, sebelum pulang kita berdoa menurut agama masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Nah, setelah berdoa, semoga apa yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat buat kita semua ya. Baiklah anak ibu, kalau memang sudah nggak ada yang ditanya, ibu ibu akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dimainkan dengan cara dipukul. Iya, Mbak. Siapa? Mbak Aira. Sudah sayang. Jangan lupa baca di rumah. Mbak Naira. Mbak Aira ya. Jangan lupa baca di rumah ya. Nah, ini karena Mbak tinggal sendiri, coba rapikan kursinya dan mejanya. Setelah itu Mbak boleh pulang ya. Iya, rapikan mejanya. Buku-bukunya. Bukunya letak di meja Ibu ya. Bawa kemari Mbak. Mejanya Mbak. Sekarang mejanya. Ambil air kopi Mbak. Kursinya dimasukkan Mbak. Sudah Mbak. Jangan lupa baca di rumah ya. Sudah Bu. Iya Bu. Iya Bu, sama-sama. Kak, kita foto dulu ya, bentar ya. Kasih Bapak dulu ini. Bapak lupa itu. Ini videonya udah? Udah. Udah.